Tepat tanggal 24 Juni 2024, kita dikabarkan sama sebuah berita yang kurang menyenangkan ya, atau kurang enak buat didengar. Para Serikandi kita, timnas basket U18 yang berlaga di Cina sekarang ya, lagi ada Women's Asian Cup, itu mengalami kegagalan dan kekalahan melawan Cina sendiri dengan skor 50-109. Nah, berita ini benar-benar ramai banget, nggak cuma di negara kita, tapi di negara-negara lain, atau bahkan sampai ke luar negeri. Dexerto yang bahkan akun itu biasanya ngeberitain soal streamer, youtuber, drama-drama segala macam, dan jadi portal berita youtuber komentari kayak gua, Moist Critical atau Om Pasya bahkan juga ngeberitain ini. Setelah gue cari tahu, ternyata pertandingan itu ramai bukan cuman karena kegagalan Indonesia, tapi kayak ada satu pemain yang terlihat pencilan tinggi banget ya dibandingin lawannya, bahkan timnya sendiri. Gue perkenalkan kalau semua Mbak Zhang Ziyu. Jadi ini beliau adalah pemain Cina ya yang lagi rame banget diomongin sekarang. Kalau misalnya lu lihat di website resmi dari FIBA-nya itu sendiri, dia jadi pemain nomor 1 ya sekarang dengan points 36, dengan tingkat masuk golnya bisa 100% katanya. Terus habis itu dia jadi posisi center waktu Indonesia. Jadi tiap kali ada timnya yang emang ngepassing ke dia tinggal nyemplungin doang gitu, kering, nggak loncat coy lu Buat lu semua yang masih pengen ngelihat pertandingan kayak gimana, lu masih tetap bisa ngelihat highlightnya di channel utamanya FIBA itu sendiri. Lu masih bisa ngelihat bagaimana perjuangan para Serikandi kita melawan Zhang Ziyu, yang mana dia lagi cosplay tembok Cina Selatan. Kalau kata media luar, dia udah kayak pemain yang undefendable, itu pemain yang nggak bisa ditahan karena posturnya yang beda, oke, signifikan sama pemain-pemain lawan. Yang kalau misalnya pengen tahu berapa tinggi dia sekarang, dia tuh tinggi 220 cm kalau nggak salah, atau 7,6 feet. Gambarannya tuh kayak gue nih 180 cm, terus lu beli penggaris tuh yang 40 cm, oke, di tukang fotokopi yang biasa lu beli waktu lu SD gitu ya. Terus lu taruh tuh penggaris di kepala gue, oke. 180 gue, lu taruh di penggaris di sini nih. Tinggi dia kira-kira segini lah. Gue seketeknya dia coy. Kalau misalkan Haruno buat fun match ya, gua, Aldika, Bang Nopal, terus Akil gitu ya, lawan dia sendiri juga itu udah pasti tetap kebantai gak sih? Jujur ini juga baru pertama kalinya gue mendengar namanya Zhang Ziyu gitu. Gue juga baru pertama kalinya mengetahui ada pertandingan basket U18 gitu ya. Gue cuma pengen ngebahas ini karena emang dasarnya ada hal yang menarik buat dibahas, yaitu di kolom komentarnya, respon dari pertandingannya. Zhang Ziyu ini katanya bakal jadi the next-nya Yao Ming. Gue kira dia bakal jadi the next memer gitu, soalnya kan Yao Ming kan awalnya gue tahu dari meme di MCI ya. Yang kayak gini, ternyata dia profesional basketballnya Cina anjir, tingginya 227 coy, gue baru nyadar itu. Nah tapi yang buat gue menarik untuk ngebahas ini di Ngopi sebenarnya bukan cuma karena tinggi badannya Zhang Ziyu aja, atau karena ada Indonesia coy. Tapi karena komentar setiap orang di pertandingan ini. Jadi nggak sedikit orang yang bilang kalau misalnya kehadiran Zhang Ziyu ini justru jadi kayak cheat buat Cina untuk memenangkan pertandingan Women's Asian Cup ini. Jadi dia udah menang lawan Australia, terus dia udah menang lawan Indonesia. Tinggal lawan Jepang nih. Kalau nggak salah yang gue baca beritanya tahun kemarin itu Jepang yang menang kalau waktu pertandingan lawan Cina. Tapi sekarang mungkin jadi penentuan, apakah postur badan itu sangat amat berpengaruh, atau permainan tim bisa menekel kelebihan tinggi dari pemain Cina ini. Soalnya banyak orang-orang yang lupa kalau misalkan basket ini salah satu cabang olahraga exhibition ya, yang emang berkelompok, nggak cuman satu lawan satu gitu. Beda kayak MMA yang emang ada kelas-kelasnya dari segi berat sama segi tinggi gitu men. Buat gue yang udah pernah main basket itu, kalau misalnya emang ada tim yang kelihatan banget punya orang-orang yang tinggi, temen gue yang jago main basket biasanya buat strategi untuk ngandelin 3-point shoot. Jadi kita jadi kita main jauh gitu men. Soalnya kalau misalnya langsung nyerang gitu bakal sering banget kehadang sama orang-orang yang tinggi gitu. Kalau misalnya lu semua tanya ke gue kapan gue main basket, itu waktu kuliah. Jadi di IPB ya, di Fakultas MIPA itu ada yang namanya Spirit. Itu kayak turnamen antar jurusan gitu dan banyak banget cabang olahraganya, salah satunya basket. Dan kebetulan ada temen gue yang bisa main basket. Cuman gak banyak yang bisa main basket. Dan gak banyak juga yang punya postur badan di atas 180. Dan kebetulan karena gue emang satu di antara orang-orang yang punya tinggi seperti itu, gue dimainin. Kayak diajarin tuh gue cara main basket, dribble, jangan double, kayak passing kayak gimana. Dan karena emang gue masih basic, gue pasti ditaruh di defense.
Jadi sebenarnya tinggi badan itu bakal sia-sia kalau misalkan basic skill atau teknikalnya aja lu nggak ngerti gitu men. Lagi pula kalau misalkan ngomongin soal tinggi, dia juga punya kelemahannya. Kalau misalkan dribble, dia bouncing-nya itu agak sedikit lambat, jadi gampang buat di-steal. Gila ngeri banget bahasan gue. Jujur gue nggak terlalu ngikutin basket ya dibandingin sama ponakan gue yang dia udah sampai nontonin pertandingan NBA, oke. Gue cuman orang awam yang kebetulan gue main basket juga dan suka sama anime-anime basket kayak Haikyuu. itu volley ya sama-sama mantul lah. Cuma dari banyaknya komentar-komentar yang gak masuk akal, ada satu dua komentar yang agak nyeleneh dan bagus banget nih buat jadi bahasan. Jadi ada satu komentar yang ngasih tahu kalau misalkan sepertinya basket harus mempertimbangkan batas maksimal pemain. Terus ada juga komentar yang bilang kalau misalkan itulah kenapa sepak bola itu cabang olahraga terbaik. Men, ini sampai disegel-segel udah kayak berantem wibu anjir. Seru banget. Padahal ya, ini opini gue, oke? Jangan dikultiskan dan jangan dijadikan pembenaran ya. Tinggi badan atlet itu sebenarnya bukti dedikasi dia gak sih? Ya nggak sih? Mungkin dia sebagai atlet tahu gitu men, kalau misalnya tinggi itu bisa menunjang permainannya dia gitu. Makanya dia coba untuk fokus nge-build badan gitu. Nanti ketika ada pertandingan dia bisa stand up gitu men. Menurut gue nggak masuk akal kalau misalkan harus dibandingin sama sepak bola, karena pada dasarnya waktu Indonesia versus Uzbekistan, oke, itu Marcelino lawan pemain-pemain Uzbek tuh udah kayak dia lawan atlet-atlet MMA aja. Jadi sebenarnya tinggi itu nggak harus dipermasalahin ya. Ya mungkin bisa di-tackle sama strategi gimana cara permainan dan segala macam, atau mungkin dipersiapkan lagi gitu ya men untuk pemain-pemain yang punya postur badan yang besar gitu untuk bisa menandingi secara teknik atau segala macam. Tapi ini lucu banget. Menurut gua ini buah hasil dari strategi Cina nggak sih yang udah mempersiapkan atlet sedini mungkin gitu men. Karena kebetulan gue juga baca artikel yang ngasih tahu kalau misalkan Zhang Ziyu ini anak dari mantan profesional basketball playernya Cina juga gitu men, yang mungkin sudah ditempa sejak kecil gitu, yang udah dikasih pelatihan khusus. Gue juga pernah baca berita yang katanya ngasih tahu kalau misalkan Cina itu punya program untuk memperbaiki postur tubuh setiap rakyatnya dengan cara minum susu. Bahkan buat yang lactose intolerant itu dikasih susu kedelai biar tetap bisa perbaikan gizi gitu ya. Jadi intinya mungkin ini tanda-tanda bahwa Cina bakalan grow up gitu dalam cabang olahraga basket putri. Cuman kita bakal lihat kayak gimana kelanjutannya. Ini menarik sih. Sekali lagi gue harus bilang kalau misalnya gue gak terlalu ngikutin soal pertandingan-pertandingan kayak gini, jadi gue butuh banget pendapat dan juga diskusi dari lulu semua yang ngikutin, yang udah sepuh, yang udah sering main basket, atau yang sekarang udah jadi profesional team player gitu ya. Kita harus ngasih semangat buat para serikandi kita yang harusnya sih hari ini main lawan Australia ya. Jadi cukup sekian dari gue, terima kasih banyak, salam Bagas Dribble.